Ramadan bersama Al-Iman, belajar ikhlas, belajar sabar. Semoga setiap ilmu yang dikaji menjadi amal cahaya abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Puja sinarang puji, mari kita panjatkan kepada junjungan kita yang telah memberikan kesehatan, kepanjang umuran. Semoga kita diberi panjang umuran di bulan Rajab, Saban sampai Ramadan. Kita semua diberikan beberapa kesehatan, mau sehat rohani ataupun jasmani. Salawat sinareng salam marilah kita panjatkan kepada baginda kita, yakni Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatul ujma nanti di yaumal qiyamah. Sini saya akan menjelaskan tentang bekerja keras, bekerja ikhlas, bekerja tuntas. Bekerja keras dan bekerja ikhlas adalah dua hal yang sangat penting dalam mencapai kesuksesan. Bekerja keras berarti kita harus memiliki semangat dan dedikasi yang tinggi untuk mencapai tujuan kita. Sedangkan bekerja ikhlas berarti kita harus melakukan pekerjaan kita dengan hati yang tulus dan tanpa pamrih. Banyak orang yang fokus pada hasil tapi lupa bahwa prosesnya juga sangat penting. Bekerja keras dan ikhlas akan membuat kita lebih bahagia dan puas dengan apa yang kita lakukan. Jangan hanya bekerja untuk mencari uang, tapi kerja untuk memberi yang terbaik dan membuat perbedaan. Banyak orang yang fokus pada hasil, tapi lupa bahwa prosesnya juga sangat penting. Bekerja keras dan ikhlas akan membuat kita lebih bahagia dan puas dengan apa yang kita lakukan. Jangan hanya bekerja untuk mencari uang, tapi kerja untuk memberi yang terbaik dan membuat perbedaan. Ketika kita bekerja dengan ikhlas, kita akan merasa lebih terhubung dengan pekerjaan kita dan lebih produktif. Jadi, mari kita bekerja keras dan ikhlas dalam segala hal yang kita lakukan. Semoga kita bisa mencapai kesuksesan dan membuat perbedaan dalam kehidupan. Sesungguhnya manusia itu mempunyai kewajiban menjaga kehidupan diri sendiri dan kewajiban orang yang menjadi tanggung jawabnya. Salah satunya dengan bekerja, mencari nafkah dan memberi nafkah. Akan tetapi dari mana kebutuhan nafkah itu bisa diperoleh kalau tidak bisa bekerja sambil mengharap rahmat dari Allah. Bekerja yang kita lakukan dengan mengharap rahmat Allah itu berikhtiar, dan ikhtiar yang disertai tawakal itu wajib dilakukan setiap manusia. Oleh sebab itu, mari kita rajin dan selalu berusaha dalam melakukan pekerjaan. Apalagi saat kita memiliki tanggung jawab, beban terhadap keluarga kita. Kita selalu berpikir bagaimana caranya bisa menafkahi mereka. Tak lupa nafkah yang kita berikan harus yang halal, karena ketika kita memberi mereka nafkah dengan hasil yang halal, maka akan terasa nikmatnya. Tapi ketika mereka memberi nafkah yang haram, maka semua itu tidak akan nikmat, sebab yang kita berikan adalah hasil yang haram. Bayangkan ketika kita mencari dan mendapatkan hasil yang halal dari pekerjaan kita, maka nikmat Allah selalu teringin dalam kehidupan kita. Apa yang kita makan pun akan menjadi keberkahan tersendiri dalam kehidupan kita. Apalagi ditambah kita selalu bersyukur, maka nikmatnya akan lebih 2 kali lipat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya, carilah segala kebutuhan dengan disertai kebesaran jiwa, karena setiap perkara itu berjalan bersama-sama dengan takdir. Ketentuan hadis riwayat Ibnu Syakir dari Abdullah bin Basir. Bukanlah pekerjaan itu merupakan perbuatan terpuji, tetapi merupakan amal yang terpuji pula. Bahkan termasuk amal takwa jika kita mengetahui cara-caranya. Oleh karena itu, yang soleh tak pernah lupa dengan pekerjaannya dan selalu memberi nafkah kepada keluarganya. Apapun pekerjaan kita, jika pekerjaan yang halal akan dapat membuat iman dan takwa kita semakin meningkat, maka ridho Allah bersama kita. Sebab pekerjaan yang diridhoi oleh Allah yang hasilnya akan mendapatkan rahmat. Tapi jika pekerjaan itu tidak halal dan dapat membuat iman dan takwa kita semakin hilang, maka tinggalkan. Sebab itukah menurunkan ridhonya Allah. Jika Allah tidak ridho terhadap pekerjaan kita, maka hasilnya pun tak akan sempurna dan tak dapat rahmat dari Allah. Lalu bagaimana cara-cara pekerjaan baik dan diridhoi oleh Allah sehingga pekerjaan itu termasuk ibadah dan dapat pahala? Ada beberapa cara, yaitu setiap akan berangkat kerja niatkan beribadah untuk mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan keluarga, sebab semua itu tergantung oleh niatnya. Carilah pekerjaan yang halal, pekerjaan yang diridhoi oleh Allah, meskipun hanya menjadi buruh yang mungkin hasilnya tak seberapa, tapi ini lebih baik daripada melakukan pekerjaan yang haram seperti mencuri, korupsi, maupun maling. Jadi yang dimaksud dalam tema tersebut, bekerjalah kita dengan bekerja keras, karena pekerjaan tidak akan menyia-nyiakan hasil. Meskipun kerja kita hanya sebagai buruh, lebih baik kita daripada pekerjaan yang begitu mewah daripada yang mewah, lebih baik pekerjaan yang sederhana, yang penting hasilnya halal, daripada kita duduk di kursi yang mewah, punya mobil yang megah, tetapi uangnya tidak tahu dari mana. Tetapi kalau kita hidup sederhana, tidak takut untuk dicuri maupun diambil, karena kita tidak punya apa-apa. Lebih baik sederhana di hadapan manusia, tapi mulia di hadapan Allah. Mungkin tema yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq ridho ila inayah. Undur mangqila walatang undur mangqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.